Halo, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke arah yang benar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda sekalian ke topik tentang revolusi industri. Revolusi industri 4.0 tepatnya. Nah, yang akan saya sajikan adalah bagaimana revolusi industri 4.0 ini disajikan kepada publik atau diposisikan kepada publik. Ini adalah satu kajian analisis wacana dengan berdasarkan kerangka teori transitivity. Ini adalah satu paper yang saya sajikan 2 hari yang lalu di seminar Kolita 19 yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya di Jakarta. Nah, seperti apa lengkapnya? Mari kita simak sajian saya. Baik, inilah topik kita kali ini. Bagaimana revolusi industri 4.0 disajikan kepada publik. Suatu kajian wacana dengan transitivity. Jadi seperti sudah saya katakan tadi, ini adalah materi presentasi yang saya presentasikan di seminar Kolita 19 yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya 2 hari yang lalu. Nah, saya mulai dengan latar belakangnya. Ya, jadi revolusi industri 4.0 itu mulai menjadi topik utama di berbagai wacana publik sejak tahun 2018. Jadi media massa mulai dipenuhi dengan topik tentang hal ini, tentang revolusi industri 4.0. Makin lama makin deras, makin lama makin masif, sehingga publik terekspos atau terpajankan kepada topik ini hampir setiap hari. Gencar sekali pemberitaannya. Nah, saya yakin bahwa pada satu titik maka persepsi publik terhadap topik ini menjadi terbentuk oleh derasnya atau gencarnya topik ini disajikan di berbagai media secara publik. Ya. Nah, tujuan dari paper saya ini adalah memberikan informasi tentang bagaimana revolusi tersebut diposisikan terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat digiring untuk menyikapinya. Ketika suatu wacana beredar di publik dan makin lama makin masif, maka sebenarnya publik sedang digiring untuk bersikap tertentu terhadap satu isu, terhadap topik yang sedang disajikan tersebut. Analisis wacana membedah hal itu dan yakin bahwa persepsi publik, persepsi kita terhadap dunia itu sedikit banyak ditentukan oleh wacana yang kita baca setiap hari. Nah, kita bisa bersikap apatis, kita bisa bersikap emosional, kita bisa bersikap ringan, bisa merasa gembira, ya tergantung pada bagaimana penulis menggiring opini kita atau menggiring persepsi kita terhadap isu yang sedang dilontarkan. Nah, desain penelitian yang saya lakukan sederhana saja, namanya eksploratory dalam skala kecil. Tujuan utamanya adalah bagaimana sebuah topik diposisikan dalam wacana publik sehingga berpotensi mempengaruhi cara pikir, persepsi, dan sikap pembaca terhadapnya. Desain ini ya boleh dikatakan masih desain yang sangat sederhana, eksploratory, yang sifatnya menjelajah, dan karena skala kecil, maka tentunya masih banyak yang bisa dilakukan di sana-sini untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih solid, ya, menjadi lebih kokoh. Ya. Tapi karena ini merupakan studi skala kecil, maka saya kira masih layak untuk disajikan ya hasilnya. Yang saya pakai adalah pendekatan CDA atau Critical Discourse Analysis dan teori transitivity. Teori transitivity ini akarnya dari Systemic Functional Linguistic oleh Halliday. Oke. Sampel yang saya teliti adalah dokumen resmi Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2018 serta terbitan oleh beberapa media massa. Nah, saya beranjak pada topik transitivity. Ini adalah kerangka teori yang saya gunakan untuk membedah wacana yang tadi saya
sajikan. Jadi transitivity itu adalah bagian dari tata bahasa yang punya peran besar dalam membantu manusia untuk mengkonseptualisasikan pengalamannya, mengkonseptualisasikan berbagai isu, berbagai hal yang dia jumpai di dunia luar sana. Jadi ini adalah bagian bahasa yang sedikit banyak membentuk cara kita berpikir terhadap dunia, cara kita memandang dunia, cara kita mempersepsi dunia. Namanya transitivity. Nah, transitivity punya 5 atau 6 proses. Di sini yang saya sajikan adalah 5 proses. Material itu artinya yang berhubungan dengan tindakan. Kalimat yang berhubungan dengan tindakan atau yang mencerminkan tindakan. Contohnya, Louis memacu mobilnya. Memacu di sini adalah proses tindakan, tindakan secara fisik. Ya. Maka di sini digolongkan sebagai material. Kemudian mental itu adalah yang berhubungan dengan persepsi, dengan indera, dengan emosi, dengan perasaan. Misalnya, dia berharap segera sehat. Kata berharap di situ merupakan proses mental yang berhubungan dengan batin, berhubungan dengan mental, perasaan. Verbal artinya adalah tindakan mengutarakan sesuatu, entah secara lisan atau secara tertulis. Misalnya, Presiden menyatakan PPKM. Relasional adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Misalnya, dia seorang tentara. Dia, satu orang, adalah seorang tentara. Relasional. Eksistensial yang menyatakan bahwa sesuatu itu ada. Misalnya, ada seorang raja. Zaman dulu ada seorang raja. Nah, satu lagi yang kebetulan tidak saya bahas di sini adalah behavioral, yang artinya mencerminkan perilaku. Tapi itu tidak menjadi fokus saya di sini. Ya. Nah, maka ketika saya membedah berbagai wacana yang tadi merupakan sampel, saya mendapati bahwa revolusi industri 4.0 itu diposisikan sebagai pemicu proses mental tertentu. Jadi misalnya seperti kalimat-kalimat ini. Sudah siapkah kita menghadapi revolusi industri 4.0? Kata siap dan kata menghadapi itu kan merupakan satu proses mental yang harus kita lakukan, harus kita punyai untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Oke. Kemudian ada juga kalimat memasuki era revolusi industri 4.0. Jadi era revolusi industri 4.0 ini diumpamakan sebagai satu era, satu zaman, dan kita sedang memasuki zaman itu. Oke. Kemudian ada kalimat era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan yang harus direspon secara cepat. Kata direspon menunjukkan atau mencerminkan bahwa kita harus melakukan satu tindakan yang responsif terhadap era revolusi industri 4.0. Oke, nah itu adalah yang saya jumpai di kalimat-kalimat itu. Jadi kesimpulannya, pembaca sebagai subjek harus mengalami proses mental tertentu terhadap revolusi industri 4.0. Itu yang saya dapati di bagian pertama. Nah, bagian kedua, setelah saya meneliti beberapa kalimat lagi di sampel wacana itu, saya mendapati bahwa revolusi industri 4.0 diposisikan atau digambarkan sebagai agen, sebagai pelaku. Ya, seolah-olah itu adalah benda hidup. Misalnya, era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang iptek. Ya, jadi revolusi industri itu punya kekuatan, punya daya untuk mendisrupsi berbagai aktivitas manusia. Jadi dia diposisikan atau digambarkan sebagai agen, sebagai pelaku yang punya daya, punya kekuatan untuk mendisrupsi berbagai bidang. Nah, saya meneliti juga wacana-wacana yang beredar 2 tahun setelah tahun 2018. Saya ingin tahu apakah nadanya masih seperti itu, apakah revolusi industri masih diposisikan sebagai agen dan masih diposisikan sebagai satu era yang kita semua harus punya sikap mental yang tepat.
Nah, ternyata pada wacana terbitan tahun 2020 masih ada atau banyak bahkan kalimat-kalimat seperti ini. Dikatakan oleh Menristek, negara ASEAN bersama hadapi tantangan revolusi industri 4.0. Jadi kata hadapi itu mencerminkan bahwa kita harus menghadapi sesuatu yang menantang. Kita tidak bisa enak-enak saja, tapi kita harus bersiap-siap menghadapi sesuatu yang menantang. Sesuatu yang akan datang ini adalah sesuatu yang dahsyat, jadi harus kita hadapi. Oke. Kemudian ada kalimat era revolusi industri 4.0 saat ini mempengaruhi banyak sektor industri. Jadi sekali lagi ini revolusi industri 4.0 itu digambarkan sebagai satu pelaku, satu entitas yang punya kekuatan untuk mempengaruhi banyak sektor industri. Kalimat berikutnya, revolusi industri 4.0 bagi ASEAN itu harus lugas, yaitu membuat ASEAN melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih kompetitif di posisi dunia. Jadi sekali lagi, revolusi industri 4.0 itu adalah satu hal, satu entitas, satu kondisi yang membuat ASEAN itu harus bertindak melakukan sesuatu. Kemudian pada kalimat keempat, menyiapkan negara ASEAN menghadapi revolusi industri 4.0. Sekali lagi, kata menghadapi mencerminkan satu posisi atau satu sikap mental yang diperlukan untuk menghadapi era baru tersebut. Oke. Nah, kesimpulannya, maka saya bisa menyimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah sebuah entitas yang memaksa masyarakat mengalami tahap pengalaman mental yang menantang. Kemudian, revolusi industri 4.0 diposisikan atau digambarkan sebagai aktor yang sanggup melakukan tindakan-tindakan besar, seperti mempengaruhi, membuat, mendisrupsi, menginterupsi. Jadi dari wacana-wacana tadi kelihatan bahwa revolusi industri 4.0 ini bukan hal sepele, ini satu entitas yang besar, satu era yang membuat kita harus siap-siap, membuat kita harus waspada. Karena era ini atau entitas ini punya daya yang besar untuk mengubah secara drastis berbagai aspek kehidupan kita. Maka kita harus siap-siap, kita harus punya sikap mental yang tepat untuk menghadapinya ketika kita memasuki era revolusi industri 4.0 itu. Jadi itulah bagaimana hebatnya wacana itu bisa memposisikan satu entitas menjadi satu hal yang besar, yang dahsyat, yang punya daya untuk mengubah banyak hal. Ya. Itulah hebatnya wacana yang sehari-hari kita baca. Tanpa sadar kita sedang digiring untuk memasuki atau mengambil satu posisi tertentu terhadap isu yang sedang dibahas. Oke? Sekian, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode saya yang mendatang.